One, two, three, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita senantiasa di dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin. Baik anak-anak sekalian, mari sama-sama kita awali pelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung masuk kepada pelajaran kita. Let's go. Baik. Bab yang pertama, mengenal sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Minggu lalu kita telah mengenal tentang masyarakat Arab, tentang asal-usul bangsa Arab, tentang pembagian bangsa Arab, ada bangsa Arab Ariba, Musta'riba, Bakiyah. Itu perlu kita pahami bersama. Nah, pada saat sekarang ini, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk perilaku sosial masyarakat Arab pra-Islam. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum Islam datang, bangsa Arab terkenal dengan sebuah sistem yang begitu buruk. Ada dinamakan perbudakan. Jadi ada tiga perilaku sosial masyarakat Arab yang sangat buruk, yang memang membutuhkan perubahan. Dan Islam datang untuk merubah kebiasaan dan perilaku sosial tersebut. Perilaku sosial yang akan dirubah oleh Islam yang pertama adalah perbudakan. Apa itu perbudakan? Perbudakan adalah budak-budak itu adalah sekelompok manusia yang dimiliki tuannya yang dapat diperjualbelikan, bekerja tanpa upah atau gaji, disiksa dan tidak memiliki hak hidup sebagai manusia. Itu budak. Jadi budak itu manusia yang dipekerjakan sama tuannya. Nggak mau kenal pagi, nggak mau kenal siang, sore, atau malam. Budak itu hanya bisa disuruh saja. Dia tidak punya hak untuk membantah sama sekali. Dia bekerja sehari penuh, tetapi tidak diberikan gajinya. Itulah budak. Kalau tuannya sudah bosan, dia bisa dijual lagi. Dan boleh dibeli lagi sama orang lain. Nah, Islam datang untuk menghapus perbudakan itu. Nah, pada saat Islam datang, Islam memberikan pelajaran-pelajaran untuk menghapus perbudakan, bahwa perbudakan itu tidak manusiawi. Perbudakan itu melanggar hak asasi manusia. Islam itu datang dan memberikan kesetaraan, sejajar. Jadi semua orang itu sama saja. Tidak ada yang kaya dan miskin. Pokoknya semua itu sama. Mau kaya kah, mau miskin kah, mau tua kah, mau muda kah, yang kuat atau yang lemah, semua sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Yang membedakan di dalam Islam hanyalah takwa. Itu. Jadi yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di dalam Islam bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya, bukan karena gantengnya, bukan karena jeleknya, tetapi karena memang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Islam datang untuk menghapus perbudakan itu bukan omong kosong. Yang pertama kali untuk melepaskan budak ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Dia memberikan contoh bahwa budak itu harus dihilangkan. Perbudakan itu harus dihapuskan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memerdekakan budak. Jadi siapa yang pertama kali dibebaskan oleh Rasulullah? Yang pertama kali dibebaskan oleh Rasulullah adalah Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Budak milik orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siapa yang dibebaskan oleh Rasulullah? Yang dibebaskan oleh Rasulullah adalah Zaid bin Haritsah. Siapa itu Zaid bin Haritsah? Zaid bin Haritsah adalah anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perilaku sosial masyarakat Arab yang kedua yang termasuk buruk adalah pelanggaran hak perempuan. Jadi masyarakat Arab itu sangat tidak menghargai perempuan. Dulu masyarakat Arab yang awal-awal Islam itu muncul, masyarakat Quraisy itu mereka tidak mengenal akan hak-hak perempuan. Semua hak perempuan dilanggar. Mereka tidak menghargai perempuan. Jadi posisi perempuan pada saat itu sangat rendah sekali. Sangat rendah. Dia bisa diapakan saja, bisa disuruh-suruh lah, bisa diusir lah, terserah laki-lakinya. Karena perempuan tidak punya posisi sama sekali. Nah, dia dijadikan bahan taruhan. Dan perempuan juga kadang-kadang dijadikan bahan taruhan. Misalkan ada ibu hamil ini. Ibu hamil lewat di pasar. Ada 2 orang kaya di situ. Dia akan bertaruh itu anaknya di dalam perut laki-laki atau perempuan. Oh, anaknya itu laki-laki. Oh, anaknya perempuan. Akhirnya ibu itu dipanggil yang lagi hamil. Dibelah perutnya untuk dilihat anaknya itu laki-laki atau perempuan. Luar biasa sadisnya. Kejamnya masyarakat jahiliyah pada saat itu. Lalu anak perempuan menurut orang-orang Arab pada saat itu adalah aib. Aib itu cacat, celak. Jadi malu. Kalau punya anak perempuan itu rasanya malu sekali. Jadi anak perempuan yang baru lahir itu dibunuh hidup-hidup. Siapa saja pernah melakukan hal tersebut. Bahkan Umar bin Khattab semasa dia jahiliyah pernah dia melakukan hal itu. Dia punya anak perempuan yang baru lahir. Dia merasa malu. Dia bawa anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Kasiannya. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak menghargai hak-hak seorang perempuan. Itulah bangsa Arab pada masa itu. Tidak menghargai hak-hak perempuan. Semua hak-hak perempuan dilanggar sama mereka. Maka Islam datang di bawah Rasulullah adalah untuk meninggikan derajat perempuan. Jadi setelah Islam datang, hak-hak perempuan yang awalnya dilanggar, posisi perempuan yang awalnya sangat rendah, kemudian Islam datang dan meninggikan derajat kaum wanita. Jadi Islam itu meninggikan derajat wanita ya, bukan merendahkan derajat wanita, bukan. Tetapi meninggikan derajat perempuan. Nah, yang ketiga adalah sikap sosial masyarakat Arab yang buruk itu adalah suka sekali berperang. Kebiasaannya mereka untuk berperang. Mereka senang sekali berperang. Walaupun hal-hal yang kecil bisa membuat mereka berperang. Jadi di antara perang-perang yang senantiasa terjadi di sana adalah yang paling terkenal adalah perang Al-Basus. Itu perang antara kabilah Bakr dan kabilah Taglib. Ini kabilah Bakr dan kabilah Taglib ini mereka berperang sampai 40 tahun lamanya. Luar biasa. Kenapa? Suka sekali berperang. Dan ini adalah kebiasaan yang buruk. Yang kedua adalah perang Dahis dan Al-Ghubarah. Ini Dahis dan Al-Ghubarah ini adalah dari kabilah Abasa dan kabilah Zubyan. Sebenarnya kabilah Abasa dan kabilah Zubyan ini adalah saudara. Masih satu bapak juga. Tetapi mereka kemudian berperang hanya gara-gara Dahis dan Ghubarah. Apa itu Dahis dan Ghubarah? Ternyata Dahis dan Ghubarah ini adalah nama kuda. Hanya gara-gara kuda. Ada pacuan kuda. Nama kudanya adalah Dahis dan Ghubarah. Mereka bertaruh. Yang satu kalah,
tapi dia tidak terima. Akhirnya mereka berperang hanya gara-gara itu. Kemudian ada juga perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi sampai 4 kali. Perang Fijar yang pertama antara kabilah Kinanah melawan kabilah Hawazin, dimenangkan oleh kabilah Kinanah. Perang Al-Fijar yang kedua, kabilah Kinanah melawan kabilah Quraisy, dimenangkan oleh kabilah Quraisy. Perang Fijar yang ketiga, kabilah Kinanah lawan lagi Hawazin, dimenangkan lagi oleh kabilah Kinanah. Yang keempat, kabilah Kinanah melawan kabilah Quraisy lagi. Ternyata yang menang masih kabilah Quraisy. Luar biasa. Berarti Kinanah ini paling suka perang ya. 4 kali perang Fijar, 4 kali namanya muncul. Lawannya beda-beda lagi, Hawazin, Quraisy. Tapi Kinanah tidak pernah berubah. Dia minta perang terus itu. Jadi inilah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat Arab pada saat itu. Yang pertama adalah adanya perbudakan, yang kedua adalah merendahkan hak-hak perempuan, dan yang ketiga adalah terlalu suka berperang. Islam datang menghapus semuanya. Islam menghapus perbudakan, Islam menghapus meninggikan hak-hak wanita, dan Islam juga kemudian mengatur tata cara berperang. Anak-anak yang berbahagia, setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, maka tugas yang Ustadz berikan adalah ya, kalian kerjakan soal latihan di dalam buku pegangan siswa. Itu yang pertama ya, di bab 1 yang paling pertama itu ada soal-soal latihan. Berdasarkan penjelasan yang sekarang dan penjelasan minggu yang kemarin, kalian kerjakanlah soal-soal latihan tersebut, kemudian fotonya, hasilnya difotokan lalu dikirimkan melalui WA kepada Ustadz. Baik, itu saja penjelasan pelajaran kita, materi kita pada pagi hari ini. Semoga nanti kita dapat melanjutkan kembali pada pelajaran yang akan datang. Demikianlah dari Ustadz Fahmi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.